kebutuhan keraton. Kalau ditanyakan apa bentuknya, sayang banget saat itu suatu saat ketika pas zaman SBY, Bu Ani itu menyelenggarakan Mutu Manika Nusantara, dia itu mengundang karena lewat birokrasi ya, mengundang seluruh gubernur untuk mengirimkan pengrajin perhiasannya. Kebetulan saat itu saya ditelepon oleh Bu Lemas sebagai ibu gubernur, kemudian saya diminta datang ke Keraton Kilen, dan kemudian saya diminta untuk bergabung ke Mutu Manika, dan saya bercerita seperti ini, alhamdulillah dia juga bagus, dan rasa ketertarikan saya, rasa keingintahuan saya bahwa dulu itu jadi digawe opo, karena menurut cerita itu kan yang memesan keraton. Jadi saya tanya ke Bu Mas, Bu, apakah boleh suatu saat saya memotreti perak-perak yang yang dimiliki keraton, yang dibikin orang lagi. Bu Mas itu mengatakan silahkan Mas, karena kebetulan ini besok akan ada renovasi, rehab, nanti saya hubungi biar nanti bisa motretin. Tapi sayangnya karena dia orang sibuk, nggak sempat Pak. Jadi saya tahu di keraton itu ada perak-perak yang dibikin orang Kota Gede. Cuma caranya masuk bagaimana kita aja perlu tahu. Nggak tahu, mungkin perlu birokrasi lah. Tahu, kalau mau tahu sejarahnya yang dibikin sebelum ini, pesanan keraton kayak apa, kita sebenarnya sangat ingin tahu. Kalau identitas Kota Gede, tentu saja semuanya itu sebenarnya, semua teknik perak itu semuanya tersebar di seluruh dunia. Kalau saya mengatakan seni ukir itu di seluruh budaya ada. Saya mengatakan filigree itu di seluruh budaya ada. Saya mengatakan gergajian itu semua budaya ada. Tetapi kalau kita melihat yang paling dominan dan paling lama, kayaknya seni ukir perak. Makanya saya sebagai generasi juga pengen mengembangkan seni ukir perak, karena saya melihat sebelum teknik-teknik yang lain masuk, itu seni ukir perak Kota Gede itu ada di Kota Gede, bahkan dikembangkan oleh Marie Agnes van Giselen. Nah, kalau filigree trap-trapan itu masuk Kota Gede itu memang sekitar tahun 50-an. Itu ceritanya, saya bertemu sendiri dengan orangnya. Itu almarhum Pak Subono katanya. Pak Subono. Bukan katanya, namanya Pak Subono. Orang Bermuning yang sekarang tinggal di Purbalingga. Itu bapaknya namanya Pak SO. Pak SO itu mendatangkan pengrajin perak dari Makassar. Trap-trapan, spesialis trap-trapan. Jadi trap-trapan masuk di Kota Gede itu tahun 50-an. Trap-trapan. Nah, kemudian ada lagi ciping gawan. Itu saya peroleh dari almarhum Pak Dalmono, katanya sekitar tahun 55-an ada trap meniran masuk Kota Gede. Itu dari yang saya peroleh seperti itu. Seni ukirnya tadi, kalau Wonosari itu berkembang karena Kota Gede. Jadi ketika Kota Gede mengalami booming pesanan trap-trapan, mereka orang Kota Gede mendatangkan pengrajin perak dari Wonosari. Pengrajin perak dari Wonosari bergabung ke Kota Gede, dan kemudian ketika terjadi krisis tahun 98, rumah perak tutup, mereka pulang ke Wonosari. Nah, banyak orang Kota Gede yang berpikiran praktis, langsung malah memberi order ke mereka. Bahkan ada perusahaan perak Kota Gede yang nyewa rumah di sana, mengorganisir order di sana, sehingga mereka berkembang. Kebetulan lagi, saya punya teman SMA, teman SMK aku ini punya teman SMP. Jadi aku nggak kenal sama orangnya ini, tapi yang jelas aku teman SMA. Teman-teman cerita ada teman SMP. Teman SMP ini berhasil di PN Gas. Kemudian dia di bagian pengembangan UKM. Itu memberi bantuan kepada pengrajin perak di Pampang, karena melihat di daerahnya ada pengrajin, diberi pinjaman banyak sekali, dibikinkan galeri, dibikinkan cara pemasaran segala macam. Jadi mereka berkembang karena awalnya ada di Kota Gede. Kalau ditanyain cuma pengrajin perak Wonosari, cuma pekerja-pekerja Kota Gede. Bahkan banyak orang Wonosari yang bekerja di Kota Gede dan dapat orang Kota Gede, itu bukti. Kalau Wonosari, kalau Bali
itu tipikalnya sebenarnya mereka itu bun-bun dan granulation, itu mereka sangat ahli sekali. Ya. Perak, sepanjang pengalaman saya, itu saya memperoleh perak itu dari seluruh pulau di Indonesia. Saya pernah beli perak dari Sumatera, pernah. Saya pernah beli perak dari Kalimantan. Saya pernah beli perak dari Sulawesi. Jangan tanyakan India, jangan banyak banget. Cuma dibawa ke Amerika semua. Apalagi di Nyumon tapi gila lagi. Semua pulau sepertinya ada di Indonesia. Di Jawa nggak keteluruan banyaknya. Jadi semuanya ada. Cuman saya seperti tadi ada peraturan di mana perak itu harus jual dengan standar harga internasional. Karena harga internasional dalam dolar, maka ketika dirupiahkan sangat tergantung sekali pada nilai dolarnya. Ditambah PPN 10%, ditambah supply and demand, maka bahan baku perak ini menjadi sesuatu yang sangat rentan sekali untuk naik turun. Seperti itu. Kalau beli perak di kota gede ada penjualnya, di Malioboro ada, banyak sekali. Dan kita kaya raya. Kalau soal bahan baku, kita tidak akan kehabisan, kayaknya. Kita negara kaya raya, cuma mismanagement. KP3 itu dibikin karena pemerintah ingin membantu bahan baku untuk pengrajin perak kota gede supaya pemerintah bisa mendistribusikan bahan baku dengan benar, maka dibentuklah koperasi karena koperasi juga merupakan salah satu pilar ekonomi negara kita. Maka dibentuk koperasi pada tahun 51. Nah, itulah dibentuknya koperasi dalam rangka untuk mendistribusikan bahan baku perak kota gede. Bahan baku perak untuk pengrajin perak kota gede. Sebenarnya semua boleh. Pada dasarnya fungsi KP3, fungsi koperasi itu khususnya untuk koperasi perak lagi kan 3 macam. Pertama, penyediaan bahan baku. Kedua, pembimbingan teknis. Ketiga, yang satu tadi bahan baku juga penyediaan modal. Ya, dalam arti kalau pemerintah ingin memberi bantuan modal, sebenarnya seharusnya lewatnya adalah koperasi sebagai lembaga yang memang diakui oleh pemerintah. Bahan baku modal, kemudian pelatihan teknis, Deperindak atau perindustrian. Sebenarnya kalau mereka itu mau mentraining pengrajin perak seharusnya lewat lembaga-lembaga seperti koperasi. Jadi memang dulu fungsi koperasi ini untuk mendidik pengrajin, seperti yang di Pak Maria Agnes itu mereka kerjanya juga dengan koperasi. Ketika setelah kemerdekaan dilanjutkan dengan Deperindak, di sini sono mengundangnya adalah koperasi. Kemudian yang ketiga, fungsi koperasi juga pemasaran. Nah, yaitu memasarkan produk-produk dari anggotanya. Tapi dari ketiga ini semuanya seperti sudah tidak ada fungsinya lagi, sayang banget. Pertama, dari si bahan baku. Bahan baku itu bahan baku di pasaran, karena makanya saya selalu kalau kita lihat di catatan saya yang surat kabar yang memuat apa yang saya ucapkan, itu sudah sejak tahun 2005 saya sudah ngomong di Kompas bahwa dengan PPN itu menghancurkan pengrajin perak. Karena apa? Dengan adanya harga bahan baku perak di PPN, maka orang-orang mencari bahan murah. Nah, padahal yang namanya di pasar Indonesia, yang namanya perak itu satu diproduksi oleh pemerintah lewat PT Aneka Tambang, Departemen Tenaga Energi, itu dengan peraturan adanya PPN yang disebutkan tadi 10%. Di luar pemerintah ini ada tambang-tambang rakyat. Mereka bisa mengolah dan menjual di pasar kita. Dan harga mereka selalu hanya menguntit saja. Harganya antam berapa, ini di bawahnya. Dia nggak pernah, dia nggak berani di atasnya. Karena apa? Karena antam bisa menjamin kadarnya ada 99%. Kalau yang tambang rakyat ini mereka hanya mengolah dengan teknologi yang rendah, mereka tidak menjamin 99%. Jadi harganya selalu di bawah standar antam. Makanya saya katakan kalau antam itu pemerintah ini bisa menghilangkan PPN, maka harganya akan turun. Karena ketika kita harganya ada PPN, maka kita sebagai eksportir pun kita kalah bersaing dengan negara lain yang dimana negara yang mereka bisa membeli perak tanpa PPN.
Karena harganya internasional, mereka tanpa PPN, mereka harganya rendah. Kita sudah kena PPN dan naik 10%. Jadi itulah fungsi koperasi. Ya. Semakin tidak bisa berfungsi karena terakhir koperasi saya sangat sedih sekali. Terakhir itu karena penjualan kita bisa terbantu di Sarinah. Tapi dengan adanya masa COVID-19 ini, Sarinah nutup setahun. Jadi koperasi sama sekali tidak ada income. Sekarang betul-betul masa SOS bagi koperasi. Kalau masa keemasan untuk barang-barang seperti ini, jelas dia sebelum kemerdekaan, sebelum Jepang. Karena Jepang masuk dia sudah hancur. Nah, dari sebelum Jepang, ini masa keemasan yang saya sebutkan tadi, pengrajin bisa memperoleh satu hari kerja 30 kg beras. Kalau setelah itu, mungkin seperti saya sebutkan tadi, 98 hancur, itu hanya untuk orang-orang yang hanya menjual peraknya di Indonesia. Tapi bagi eksportir nggak masalah. Seperti kami, justru ruang showroom ini kami rehab seperti ini, itu pada tahun 98 ketika dolar saat itu 15.000, saya dapat uang banyak banget. Jadi bagi eksportir 98 ini malah suatu rahmat yang sangat besar sekali. Tapi tahun 2008 hancur. Tidak ada. Yang semua gampang. Justru dibantu oleh kantor pakaryan itu. Kantor pakaryan itu membantu segala macam, dari segi teknik, pemasaran, bahkan setelah jadi ditaruh di kantor pasaran, ditaruh di kantor pakaryan. Kantor pakaryan itu di Kepatihan. Kepatihan, berarti institusi keraton ya? Iya, bukan pemerintah. Pemerintah. Kerjasama dengan keraton, Pakualaman terutama. Desainernya ada dari Pakualaman disebutkan.